Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ibnu Kahfian dengan NIM 2022-31018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas rangkaian listrik untuk mengerjakan 4 soal, yaitu yang pertama itu ada soal nomor 43, tentukan tegangan V dari rangkaian berikut. Oke. Langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama mengidentifikasi rangkaian seri dan paralel dari gambar. Kita dapat melihat bahwa resistor 20 ohm dan 40 ohm berada dalam paralel. Kombinasi paralel ini kemudian berada dalam seri dengan resistor 5 ohm dan juga 12 ohm. Dengan demikian kita perlu menghitung hambatan setara dari 20 ohm dan 40 ohm, kita sebut ini RPR, rangkaian paralel terlebih dahulu. Kemudian menghitung hambatan paralel, yaitu rangkaian paralel untuk menghitung resistensi ekuivalen dari dua resistor yang dipasang paralel 20 ohm dan 40 ohm. Kita gunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R3 plus 1 per R4. Substitusikan nilai 1 per RP sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 40. Kemudian ditambahkan 2 plus 1 sama dengan 3, jadi 3 per 40. Jadi RP-nya sama dengan 40 per 3, yaitu sama dengan 13,33 ohm. R totalnya itu R1 tambah R2 tambah RP, 5 tambah 12 tambah 13,33, yaitu hasilnya 30,33 ohm. Kemudian menghitung total arus total 3 di rangkaian dengan diketahui hambatan total R total dan tegangan sumber 18 volt, kita bisa mencari arus total menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V sumber per R total sama dengan 18 dibagi 30,33 sama dengan 0,593 ampere. Kemudian menghitung tegangan pada kombinasi paralel tegangan V, karena V adalah tegangan pada kombinasi paralel 20 ohm dan 40 ohm, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan hukum Ohm lagi, yaitu V sama dengan I kali RP sama dengan 0,593 dikali 13,33 sama dengan 7,91 volt. Jawaban akhirnya yaitu tegangan V pada rangkaian tersebut adalah sekitar 7,91 volt. Kemudian nomor 40, tentukan I1, I2, dan V pada rangkaian berikut. Yaitu langkah 1, menganalisis arus. Kita analisis dulu arusnya, yaitu arus I1 mengalir ke kiri melalui resistor 5 ohm, karena pada sumber arus 5 ampere yang mengalir ke kiri di bagian atas, maka I1 sama dengan 5 ampere. Kemudian arus I2 yaitu mengalir ke atas melalui resistor 2 ohm, karena ada sumber arus 1A yang mengalir ke atas di bagian bawah, maka I2 sama dengan 1 ampere. Kemudian langkah 2-nya kita cari tegangan voltnya, yaitu untuk mencari tegangan V-nya, yaitu dengan menerapkan KVL pada loop kiri. Dari loop kiri kita punya tegangan pada resistor 5 ohm dibagi 5 ohm kali 5 ampere sama dengan 25 volt. Kemudian tegangan sumber 4 volt juga ada di loop ini. Kemudian tegangan volt yang dapat dihitung menggunakan V sama dengan 25 volt dikurangi 4 volt sama dengan 21 volt. Dengan demikian hasilnya adalah I1 sama dengan 5, I2 sama dengan 1, dan voltnya itu sama dengan 21 volt. Kemudian nomor 49 dan nomor 50, yaitu jika tegangan pada elemen adalah 8 volt dan arus yang melewati terminal positifnya seperti dijelaskan pada gambar, tentukan daya diserap pada elemen saat T sama dengan 4 detik dan T sama dengan 7 detik. Itu diketahui pada elemen adalah V sama dengan 8V, kemudian arus IT terhadap waktu T diberikan. Soal 49, tentukan daya yang diserap elemen menggunakan rumus P sama dengan V kali I, di mana P adalah daya yang diserap dalam watt dan V adalah tegangan dalam volt yang dalam soal ini diberikan konstan. Itu I adalah arus pada waktu tertentu dalam ampere, yaitu A. Dan perhitungan pada waktu tertentu yaitu pada T 4 detik dari grafik, pada T sama dengan 4 detik arus I-nya sama dengan 10 ampere. Dengan memasukkan nilai rumus P sama dengan V kali I sama dengan 8 volt kali 10 ampere, maka sama dengan 80 watt. Jadi daya yang diserap pada T sama dengan 4 detik adalah P sama dengan 80 watt. Kemudian pada T sama dengan 7 detik dari grafik, pada T sama dengan 7 detik arus I sama dengan 12 ampere. Dengan memasukkan nilai rumus P sama dengan V kali I sama dengan 8 volt kali 12 ampere sama dengan 96 watt. Jadi daya yang diserap pada T sama dengan 7 detik adalah P 96 watt. Jadi
Dengan demikian, daya yang diserap pada T sama dengan 4 detik adalah 80 watt dan daya yang diserap pada T sama dengan 7 detik adalah 96 watt. Kemudian soal 50, tentukan muatan total. Muatan total Q dapat dihitung dari integral arus terhadap waktu. Q sama dengan IT dt. Kemudian namun kita bisa menghitung muatan dengan mencari luas di bawah grafik arus terhadap waktu antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 10 detik. Muatan total Q pada interval 0 hingga 10 dapat dihitung dengan cara mencari luas area di bawah grafik arus terhadap waktu. Pada grafik ini, area tersebut terdiri dari dua segitiga dan satu persegi panjang, yaitu segitiga pertama dari T0 hingga T4 detik dengan arus meningkat dari 0 ampere hingga 10 ampere. Luas segitiga ini adalah Q1 setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 4 detik kali 10 ampere, hasilnya 20 kolom. Persegi panjang dari T4 hingga T7 detik dengan arus tetap pada 10 ampere. Luas persegi panjang ini adalah Q2 sama dengan panjang kali tinggi 3 detik kali 10 ampere sama dengan 30 kolom. Kemudian segitiga kedua dari T sama dengan 7 hingga T sama dengan 10 detik dengan arus meningkat dari 10 ampere hingga 14 ampere. Luas segitiga ini adalah Q3 sama dengan setengah kali alas kali tinggi setengah kali 3 detik kali 4 ampere, yaitu 6 kolom. Kemudian jumlahkan seluruh luas ini untuk melakukan muatan total, yaitu Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 sama dengan 20 tambah 30 tambah 6 hasil 56 kolom. Jadi muatan total pada interval 0 hingga 10 detik adalah 56 kolom. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan 4 soal dari tugas rangkaian listrik. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.